الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian sempurna terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawa satu di antara 7 golongan manusia istimewa yang akan mendapatkan perhatian langsung oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tunduk dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bahkan sediakan satu surat khusus bernama Suratul Kahf, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 yang berbicara tentang profil pemuda-pemuda istimewa, pemuda-pemuda yang Allah akui keimanan mereka. Sehingga dalam surah Al-Kahfi ayat 13 itu Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguh mereka para pemuda Ashabul Kahfi itu, kata Allah, adalah fityatun amanu bi rabbihim, pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah. Wa zidnahum huda, dan karena komitmen keimanan mereka itu kami tambah keimanan mereka, kami tambah hidayah kepada mereka, kata Allah. Para ulama pun juga dengan sangat jelas dan tegas memberikan perhatian serius tentang bagaimana umat harus mendidik dan membina generasi muda. Maka masyhur kata hikmah yang disebut dan dibacakan oleh para ulama, misalnya syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda hari ini adalah sosok-sosok yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Di dalam sirah, di dalam sejarah emas peradaban Islam pun kita tahu bagaimana misalnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada begitu banyak di antara sahabat-sahabat Rasul itu adalah pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda istimewa. Nama-nama mereka diukir dengan tinta emas. Ada Ali bin Abi Talib, ada Mus'ab bin Umair, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Mu'adz bin Jabal, dan ratusan atau bahkan ribuan pemuda-pemuda lain yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada di garda terdepan dalam dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, selama kita sadar bahwa sebagai muslim yang benar, muslim yang baik, kita harus menterjemahkan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, maka salah satu PR besar kita hari ini adalah bagaimana kita seharusnya bersungguh-sungguh memberikan perhatian maksimal terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda. Umat ini, kita semua bertanggung jawab penuh untuk menyelamatkan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, generasi kita dari kehancuran yang jurangnya terhampar di depan mata.
Dari hari ke hari kita mendengar berita, membaca catatan-catatan, mendengar pembicaraan-pembicaraan tentang betapa hebatnya tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda kita, generasi muda kita hari ini. Tantangan narkoba misalnya. Lihatlah bahkan di daerah kita ini, angka kriminalitas yang terkait dengan narkoba sangat tinggi. Kalau saja kita punya waktu untuk berkunjung ke tahanan misalnya di daerah kita ini, maka di antara penghuni, di antara atau bahkan mayoritas penghuni tahanan kita adalah remaja dan pemuda atau orang-orang yang terkait dengan penjualan narkoba dan distribusi serta konsumsi narkoba yang jelas merusak masa depan generasi dan anak-anak kita. Belum pula kalau kita bicara tentang rusak dan bobroknya pergaulan anak-anak kita, pergaulan generasi kita. Kalau kita buka misalnya catatan di pengadilan agama tentang banyaknya perceraian yang terjadi akibat pernikahan yang rusak, pernikahan yang terjadi karena perzinaan, married by accident, menikah karena sudah terlanjur kecelakaan alias karena telah terlanjur berzina. Angkanya dari waktu ke waktu terus bertambah. Belum pula perkara permohonan dispensasi nikah, yaitu ketika seorang laki-laki atau perempuan belum berumur 19 tahun tetapi terpaksa sudah harus menikah, bukan karena mereka ingin menjaga diri. Karena kalau saja mereka ingin lebih cepat menjaga diri, tetapi sebagaimana diingatkan Rasul, yuridul afaf, karena mereka ingin menjaga kesucian diri, maka ini baik, ini luar biasa, sangat bagus sekali. Tetapi yang terjadi di negeri kita, di daerah kita adalah bahwa banyak anak-anak muda terpaksa harus menikah dini karena mereka telah bergaul bebas, karena mereka sudah menghamili anak-anak gadis orang. Belum kalau kita bicara tentang kualitas iman, akidah, ibadah dan akhlak anak-anak muda kita, remaja kita. Berapa banyak di antara anak-anak muda dan remaja kita hari ini, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang kalau kita tanya tentang ma'rifatullah, tentang sifatullah, tentang asma'ul husna, tentang ma'rifatul Islam, tentang ma'rifatul Rasul dan lain sebagainya, berapa banyak di antara mereka yang kira-kira bisa bicara lancar untuk menjelaskan dan memaparkan pengetahuan dan pemahaman agamanya dalam usia yang sangat muda. Mungkin tidak sampai 10 atau bahkan boleh jadi tidak sampai 5% dari remaja dan pemuda kita yang memiliki pemahaman Islam yang baik, yang memadai, yang mengerti halal haram. Belum kalau kita bertanya berapa banyak di antara remaja dan pemuda kita yang di saat sholat subuh misalnya hadir di saf-saf terdepan di masjid-masjid, musolla-musolla atau surau-surau kita. Dan ada begitu banyak catatan tentang problem serius generasi muda kaum muslimin di negeri ini yang seharusnya menggugah kesadaran kita bahwa kita semua ikut bertanggung jawab dan kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita, terhadap pemuda-pemuda umat ini. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Setidaknya tanggung jawab terhadap pembinaan generasi itu ada di 3 zona, 3 area. Yang pertama tentu saja di zona keluarga. Adalah keluarga adalah terutama sesungguhnya ayah yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana kualitas anak-anaknya yang hari-hari ini telah tumbuh menjadi remaja dan pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak pada awalnya lahir dalam kondisi suci, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu seperti Yahudi atau seperti Nasrani atau seperti Majusi atau bahkan boleh jadi betul-betul menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya yang menyebabkan anak-anaknya terjerumus
orang tuanya yang membiarkan anak-anaknya kemudian rusak dan hancur masa depannya. Maka kalau tadi kita bicara tentang narkoba, tentang pergaulan bebas, tentang tawuran, tentang lemahnya akidah, ibadah dan akhlak mereka, maka yang paling harus lebih awal bertanya pada diri adalah para ayah yang Allah titipkan kepada mereka anak-anak. Yang anak-anak itu sejatinya, sesungguhnya kita berharap kepada Allah agar mereka menjadi waladun salihun yad'ulah, yang akan mendoakan. Sejatinya setiap ayah menginginkan anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang akan mendoakannya ketika sang ayah telah tiada. Tetapi kenyataannya boleh jadi sesungguhnya jangankan doa yang dikirimkan oleh anak, justru boleh jadi akan terkirim ke alam barzakh itu adalah aliran siksaan yang akan memberatkan sang ayah. Karena memang ketika hidup si ayah itu tidak pernah bertanya tentang solat anaknya, tidak pernah mengajarkan tentang akidah kepada anaknya, tidak pernah mengajarkan Quran dan hadis kepada anaknya, tidak pernah memperkenalkan para ulama dan salafus salih kepada anak-anaknya dan seterusnya. Maka lapisan paling pertama yang harus kita benahi dalam konteks pembinaan generasi remaja dan pemuda kita, ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, adalah keluarga, adalah rumah tangga. Dan wabil khusus kita yang Allah takdirkan dengan syariatnya di hari Jumat ini wajib berkumpul untuk menunaikan ibadah Jumat, yaitu para ayah, para suami, laki-laki yang dewasa, yang mukallaf. Maka mari kita mengevaluasi diri tentang apakah sebagai ayah kita sudah membekali dan membentengi anak-anak kita dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada kata terlambat sesungguhnya untuk menggembleng dan membentuk anak-anak kita. Kalaupun hari ini boleh jadi anak-anak muda kita, remaja kita, generasi kita mungkin terlanjur rusak, maka sebagai ayah, sebagai orang tua, kita tetap harus kembali mengerahkan kemampuan terbaik kita. Karena pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala ditentukan pada seberapa besar dan seberapa maksimal kita berjuang dan memanfaatkan energi yang kita miliki. Level kedua, ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, atau area kedua atau zona atau lapisan tanggung jawab kedua terhadap pendidikan generasi ada di level masyarakat, lingkungan pergaulan para remaja dan pemuda kita, dan masjid berada di level ini. Masjid harus memainkan peran yang maksimal untuk membina, mendidik, menjaga anak-anak generasi remaja dan pemuda-pemuda kita. Para tokoh masyarakat, para jamaah-jamaah aktif masjid, pengurus masjid harus berfikir keras dan berjuang keras bagaimana caranya menjadikan masjid sebagai center of excellence, pusat kesempurnaan proses pendidikan generasi. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ketika beliau jadikan Masjid Nabawi sebagai pusat pengkaderan generasi Islam, sehingga orang menyebut Masjid Nabawi sebagai the first university in Islam. Perguruan tinggi pertama dalam Islam itu bernama Masjid Nabawi, karena disitulah Rasulullah mengkader sahabat-sahabat muda beliau. Maka masjid-masjid kita hari ini, ma'asyal muslimin hadirin rahmakumullah, harusnya juga memainkan peran itu secara maksimal. Pengurus, jamaah aktif, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh kaum muslimin harus berjuang sekuat tenaga bagaimana caranya mendorong agar remaja, pemuda dan generasi kita mau hadir ke masjid, agar hati mereka terpaut dengan masjid sebagaimana digambarkan Rasul, rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Adalah tugas kita untuk memberdayakan, memaksimalkan, mendayagunakan segala resources, segala sumber daya umat untuk memperhatikan generasi muda. Adalah tugas kita untuk memanfaatkan dana masjid, infak masjid, uang umat yang terkumpul di masjid semaksimal mungkin. Untuk salah satu porsi maksimalnya adalah pendidikan remaja, pembinaan generasi. Di satu sisi kita bersyukur
Perhatian terhadap pendidikan anak-anak dengan berbagai variasi program dan nama, alhamdulillah masih berlangsung. Ada didikan subuh, ada madrasah diniyah awaliyah, ada macam-macam. Tapi punyakah kita umat ini sebuah sistem pendidikan informal untuk remaja? Kalaupun ada, kadang-kadang di sebagian tempat hidup segan, mati tak mau. Sekali dua kali berjalan, setelah itu mati, dan tidak ada lagi semangat untuk membangunkannya. Padahal kita bertanggung jawab untuk itu. Semua kita harusnya melihat bahwa ada ladang amal di depan mata kita untuk membina dan membentuk generasi. Dan ini memang sebuah proyek yang panjang. Membina generasi, membekali mereka dengan modal kekuatan kepribadian, dengan proses pembinaan dan pendidikan, bukan proyek sekali jadi. Bukan satu kegiatan yang dengan 2-3 kali adakan kemudian langsung tanpa hasilnya. Ini bahkan sebuah program yang mungkin bertahun-tahun pun belum tentu kita bisa lihat hasilnya secara nyata. Tetapi kewajiban kita adalah terus mengawal proses mereka, membimbing, mendidik, mengembangkan kepribadian mereka untuk tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki syakhsiyah Islamiyah sadiqah, memiliki kepribadian muslim yang sejati. Yang ketiga ada di level penguasa, level pemimpin negeri, level para pejabat yang memiliki sumber daya anggaran, sumber daya aparatur, sumber daya kewenangan dan lain sebagainya. Dari mimbar ini kita sampaikan seruan pada siapapun di antara mereka yang hari ini Allah titipkan kekuasaan di pundak mereka. Salah satu yang harus mereka jadikan sebagai perhatian serius, bukan hanya semata-mata bagaimana membangun jembatan, bagaimana membangun jalan, membangun bendungan dan lain sebagainya. Tetapi salah satu perhatian yang sangat serius harus diarahkan adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda kita, pemuda-pemuda kita dari kehancuran. Bagaimana memastikan bahwa mereka tumbuh sebagai orang-orang hebat dengan kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, kekuatan keutamaan dan keistimewaan yang dengan modal itu insyaAllah, walaupun kita belum tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir, tetapi kita terus berjuang untuk memastikan bahwa generasi kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan hebat, yang kalaupun nanti akan dihadapi begitu banyak tantangan setelah ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki modal kekuatan iman, ilmu dan amal yang maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, khatib mengajak, menyeru, bahkan memohon kepada kaum muslimin. Kita masih berada dalam pandemi COVID yang berat. Lebih dari 2 juta orang dari penduduk negeri ini telah terpapar COVID-19. COVID itu ada, virus corona itu ada. Orang-orang yang kita cintai dan kita percaya pun telah menjadi korban dari virus ini. Para ulama, ribuan ulama telah mengingatkan hal itu.
Maka izinkan khatib mengajak, menyeru, bahkan memohon kepada kita semua yang hadir, mari kita terapkan protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, hindari kontak fisik, tingkatkan imun, dan di atas semuanya tentu tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah kita tingkatkan bukan dengan mengabaikan ikhtiar manusiawi. Kita tetap harus berikhtiar menjaga diri, dan kemudian pada saat yang sama kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izinkan khatib mengulangi, bahkan mungkin mengulang-ulang kembali peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab mendengarkan khutbah. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Bila kamu berkata kepada saudara di sampingmu, diamlah, sementara khatib sedang berkhutbah, maka Jumatmu sudah sia-sia. Hadis ini menjadi dalil para ulama mengajarkan kepada kita tidak boleh berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Bahwa hukumnya tidak boleh berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Bahkan untuk sekedar mengingatkan kepada teman di samping kita, diamlah wahai saudaraku, itu pun tidak boleh. Maka mari kita sampaikan hal ini kembali kepada saudara-saudara kita, ajarkan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada keponakan kita dan seterusnya. Karena boleh jadi mereka belum sempat mendapatkan nasihat ini. Boleh jadi mereka juga tidak mendengarkan ketika nasihat ini sedang disampaikan. Adalah kewajiban ayah, guru, mama, dan siapapun di antara kita untuk mengingatkan terus-menerus agar salat Jumat kita dari waktu ke waktu semakin baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.